Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para jamaah sekalian, Alhamdulillah ini pertemuan kita yang ke-43. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan buat kita untuk belajar ilmu, dan Allah teguhkan hati kita, dan kita tak pula memohon kepada Allah seperti perintah Rasulullah SAW, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, kami memohon kepadamu maaf dari segala kesalahan, dosa-dosa kita, dan kami memohon kepadamu al-afiyah, kesehatan. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahabbuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan, perubahan kesehatan, dan dari nikmah, yaitu dari azab musibah yang datang secara bertubi-tubi, dan dari semua amarah dan murkamu. La ilaha illa anta. Jamaah sekalian, hari ini kita sebetulnya kajian ini melanjutkan dari yang kemarin, yaitu bicara tentang al-ilmu, Kemarin kita sudah memahami bahwa keinginan seseorang itu ibarat upaya dia untuk mendekat ke pintu surga. Jadi keinginan itu ibarat usaha seseorang untuk mendekat ke pintu surga. Kalau sudah dekat pintu surga, berarti gapailah kuncinya. Apa kunci surga itu? Yaitu al-ilmu, ilmu. Kemudian kita bacakan keutamaan sebuah ilmu dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam surat Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Kemudian yang kedua, para malaikat bersaksi. Kemudian orang-orang yang berilmu bersaksi. Sungguh ini sebuah kemuliaan yang luar biasa bagi para penuntut ilmu, bagi orang yang belajar ilmu syar'i ini. Apa itu? Di mana dia dijadikan sebagai orang-orang yang mengemban kesaksian terhadap syahadat yang mulia ini. Kesaksian terhadap kalimat tauhid, yaitu al-ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Kesaksian dia disandingkan dengan kesaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesaksian dia disandingkan dengan kesaksian para malaikat. Ya. Sebuah kemuliaan yang luar biasa. Ditambah lagi mereka disebut oleh Allah di sini sebagai ulul ilmi, orang-orang yang menyandang dan membawa ilmu, yaitu wahyu Allah, warisan para nabi, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil dengan julukan ulul ilmi. Berarti apa? Berarti ini adalah tazkiyah. Berarti ini adalah rekomendasi yang luar biasa. Berarti ini adalah sebuah kesucian, kemuliaan, sanjungan, pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pujian. Berarti ini adalah sebuah kesaksian yang sangat mulia sekali. Menunjukkan sebuah kemuliaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu. Artinya, sebuah resep dari kebahagiaan kita adalah kemauan kita untuk belajar. Harus terus kita tingkatkan. Karena kemauan kita untuk belajar itu adalah usaha kita untuk mendekat gerbang surga.
Kemudian kita tingkatkan kembali belajar kita dan terus belajar Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Kenapa? Karena itu adalah kunci, karena itu adalah kemuliaan, karena itu adalah kesaksian, karena itu adalah kekhususan bagi mereka sehingga kesaksiannya kelak dan mereka kelak disandingkan dengan kesaksian kepada Allah. Mereka yang akan membawa kesaksian kebenaran. Subhanallah. Kemudian satu kemuliaan lagi dari mereka yang terus belajar Quran, belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan di antara kemuliaan ilmu dan orang-orang yang belajar ilmu adalah Allah membedakan mereka dengan orang-orang jahil. Allah membedakan mereka dengan orang-orang jahil. Ya. La yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Sungguh beda orang-orang yang faham dengan orang-orang yang tak faham. Benar-benar dibedakan oleh Allah. Inilah orang-orang yang berilmu. Sedangkan mereka yang tak mau belajar Quran, mereka yang tak mau belajar Al-Quran, berpaling dari Quran, berpaling dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tenggelam dalam kekufuran-kekufuran, keingkaran-keingkaran, tenggelam di dalam syirik. Justru semangat-semangat yang berlebih dalam melakukan ibadah tak berdasar dari Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjebak dalam sebuah bid'ah yang dianggap sebagai sebuah amalan yang saleh, terjebak dalam syirik yang dianggap sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Mereka inilah orang-orang yang jahil terhadap Al-Quran, orang-orang yang jahil dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka yang mempelajarinya, sibuk dengan belajar Quran, sibuk dengan belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di era yang fitnah seperti ini jamaah, di area di mana kemungkaran sudah merajalela, kezaliman sudah merajalela, maka jangan sibukkan kita dengan berpolitik ria. Jangan sibukkan dunia kita dengan dunia fitnah dan kezaliman seperti ini. Kita sibukkan diri kita dengan ilmu, dengan Quran, dengan belajar Quran, belajar hadis, mengajarkan orang lain untuk tetap dekat dengan gerbang surga dan untuk memiliki kunci-kunci surga. Mereka inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang benar-benar ya'lamun. Orang-orang yang faham, orang-orang yang mengerti. Lawannya dialah orang-orang yang jahil. Walaupun dia menyandang gelar profesor, doktor, S3, tapi selama dia nggak faham Quran, nggak faham petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam masalah akidahnya, dalam masalah ibadahnya, dalam masalah akhlaknya, dia tetap dikatakan sebagai orang-orang yang la ya'lamun, nggak faham apa-apa. Ya. Ini sungguh sebuah kemuliaan. Kemuliaan lain yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah Allah membedakan antara siapa? Membedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Lihat, Ibnu Qayyim mengatakan annahu subhanahu nafa at-taswiyata baina ahlihi wa baina ghairihi. Allah membedakan antara orang-orang yang belajar ilmu dengan orang-orang yang tidak belajar ilmu. Sebagaimana Allah membedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Lihat, Allah membedakan antara orang yang faham ilmu dengan orang yang tidak faham ilmu. Sebagaimana Allah membedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, di surat Zumar ayat 9 yang kita baca tadi. Kemudian Allah bedakan pula antara penghuni surga dengan penghuni neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah.
Wa hadza yadullu ala ghayati fadlihim wa syarafihim. Ini menunjukkan sebuah kemuliaan yang sangat tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Secara tidak langsung di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan mereka yang memahami ilmu itulah orang-orang penghuni ashabul jannah. Mereka lah penghuni surga. Kenapa? Karena mereka dengan keinginan dan kemauannya untuk terus belajar, berarti dia orang yang mendekat ke gerbang surga dan dia telah memiliki kunci surga. Berarti inilah ashabul jannah, penghuni surga. Subhanallah ya, sebuah kemuliaan yang luar biasa jamaah bagi mereka yang terus belajar al-ilm, belajar Quran, belajar petunjuk Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Keutamaannya lagi bagi mereka yang belajar ilmu adalah annahu subhanahu ja'ala ahlal jahli bimanzilatil umyan alladzina la yubsirun. Allah jadikan orang-orang jahil terhadap ilmu syar'i ini, jahil dengan Quran, jahil dengan petunjuk Rasulullah SAW, seperti orang yang buta, yang tak dapat melihat apa-apa. Subhanallah. Yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 19. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang yang faham terhadap wahyu, terhadap ilmu ini? Apakah orang yang memahami terhadap apa yang Allah turunkan kepada engkau, faham terhadap wahyu yang Allah turunkan, faham terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan dengan baik oleh para sahabatnya, para tabi'in, para ulama salafus salih dari Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah sama seperti orang-orang yang buta? Allahu Akbar. Berarti orang yang jahil terhadap ad-din, terhadap syariah ini Allah sebut sebagai orang-orang yang apa? Buta. Subhanallah. Seperti orang yang buta tak mampu melihat. Benar jamaah. Benar. Orang yang jahil terhadap syariat ini adalah orang yang buta dan tuli. Ya, orang yang buta dan tuli. Sebuah syair yang diungguh oleh Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu ta'ala anhu. Para ulama mengatakan ini sepertinya beliau sendiri yang membuat. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsamun qabla al-quburi quburu wa arwahuhum fi wahsyatin min jusumihim wa laysa lahum hatta nusyuru nusyuru. Lihat kalimat syair jamaah. Di baris pertama, wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi. Kejahilan sebelum dia wafat itu adalah kematian bagi pelakunya. Wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi. Kejahilan sebelum dia mati. Kejahilan yang ada pada dirinya sebelum kematiannya itu sebetulnya kematian bagi dirinya. Wa ajsamuhum qablal quburi quburu. Tubuh-tubuh dia sebelum dia diletakkan di kuburan adalah kuburan sendiri. Wa arwahuhum fi wahsyatin min jusumihim. Roh-roh mereka itu merasa terasing berada dalam tubuh-tubuh orang-orang jahil ini. Wa laysa lahum hatta nusyuru nusyuru. Dan mereka tak ada tempat untuk berkumpul walaupun di padang mahsyar kelak. Serem nih syairnya jamaah. Jadi di syair ini mengatakan apa? Orang yang jahil itu walaupun dia hidup sebetulnya dia itu mati. Orang jahil walaupun dia hidup sebetulnya badannya itu sudah di kuburan. Roh-roh orang jahil itu merasa asing di tubuh itu. Dan kelak dia di padang mahsyar, dia sulit untuk mendapatkan tempat berteduh dan tempat berkumpul yang nyaman. Astaghfirullahaladzim. Ya, lihat indahnya bait syair ini. Saya ulangi. Wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi. Kejahilan
bagi pelakunya sebelum dia meninggal, sebetulnya dia itu sudah meninggal. Wa ajsamuhum qablal quburi quburu, tubuh-tubuh mereka sebelum dimakamkan, sebetulnya tubuhnya itu sudah berada di pemakaman. Wa arwahum fi wakhsyatin min jusumihim, roh-roh mereka yang ada dalam tubuh-tubuh itu merasa terasing. Walaysa lahum, mereka tak memiliki nusyur, tempat untuk kembali. Hatta nusyur, walaupun nanti berada di padang mahsyar. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Makanya di surat Ar-Ra'd ayat 19 ini Allah sebut orang jahil itu adalah orang yang buta. Benar jamaah, mereka adalah orang buta dan tuli. Makanya hidupnya seperti kata penyair Arab yang lain apa? Seperti pencari kayu bakar di tengah kegelapan malam. Dia kira itu kayu, ternyata itu ular jamaah. Dia berjalan, dikira itu semak-semak, ternyata itu semua adalah sarangnya buaya. Dia kira dia berjalan di sebuah kebun yang nyaman, ternyata yang dia masuki itu adalah kebun harimau. Dia tak bisa melihat jemaah. Ibarat dia berada dalam rumah yang gelap gulita. Lalu dia hendak minum. Dipeganglah gelas yang ada di hadapan dia. Dia mengira itu adalah gelas minuman yang besar. Diminumlah, ternyata itu air bekas vas bunga. Dia kira ini jalanan aman, ternyata dia kejedot sana, kejedot sini. Begitulah mereka yang tak faham ilmu. Dia akan tenggelam dalam kesesatan dalam pikirannya dia. Dia akan terus tenggelam dalam pengingkaran. Dia akan terus tenggelam dalam bid'ah. Kenapa? Para ulama salaf dahulu mengatakan, siapa yang berani melakukan satu bid'ah saja, berarti timbal baliknya dia akan membuang satu sunnah Nabi. Berarti kalau banyak bid'ah yang dia lakukan, berarti banyak sunnah yang dia tinggal. Berarti orang yang hidup di dalam bid'ah, berarti dia jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Berarti dia buta dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya dengan syirik kepada Allah, berarti syirik itulah yang dia anggap bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling mulia. Berarti dia buta dari yang namanya tauhid. Orang yang berbuat kezaliman, kemaksiatan, berarti hidupnya buta. Tak tahu mana sebuah kebenaran, mana sebuah keadilan, mana sebuah ketaatan. Dia nggak tahu. Hidupnya penuh dengan apa? Penuh dengan kegelapan yang ada pada dirinya. Wal'iyadzubillah. Tapi orang yang belajar ilmu jamaah, orang yang belajar ilmu, Allah sebut apa di surat Ar-Ra'd ayat 19? Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu. Apakah orang yang tahu, faham, ngerti wahyu yang Allah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, ini adalah sebuah kebenaran. Dia tahu bahwa wahyu inilah sebuah kebenaran. Dia tahu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah sebuah kebenaran yang dicontohkan dengan baik oleh para sahabat sehingga mereka dijamin surga. Ini adalah kebenaran yang diamalkan pula oleh generasi-generasi keemasan. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, para sahabat. Kemudian generasi setelah sahabat, kemudian generasi setelah sahabat. Inilah salafus salih. Ini adalah masa yang paling mulia. Kita belajar Islam, memahami Islam, Quran, hadis seperti mereka.
Orang yang belajar ini, dia benar-benar tahu bahwa inilah al-haqqu, berarti ini adalah kebenaran yang hakiki. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang jahil yang nggak paham? Beda. Mereka itu buta, tuli, dia nggak paham. Astaghfirullahaladzim. Sungguh mulia orang yang belajar ilmu. Dia disebut oleh Allah sebagai orang yang mampu melihat kebenaran. Sebagai orang yang mampu mendengar kebenaran. Sehingga hidupnya penuh dengan cahaya dari Allah. Nurun ala nur. Cahaya Quran. Cahaya kebenaran. Di atas cahaya kebenaran. Quran di atasnya. Di atas kebenaran. Dan di atas kebenaran. Dia belajar, terus belajar, terus belajar. Berarti dia terus berada di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Subhanallah. Subhanallah. Ini sebuah kemuliaan yang luar biasa bagi mereka yang belajar. Subhanallah. Kemudian jamaah, kemuliaan lagi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kata Ibnu Qayyim, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan orang yang belajar ilmu. Ini adalah apa? Annahu subhanahu amara bisu'alihim warruju'a ila aqwalihim wa ja'ala dhalika kasyahadati minhum. Allah memerintahkan umat Islam untuk kembali kepada orang-orang yang belajar ilmu ini. Untuk bertanya kepada orang-orang yang belajar ilmu ini. Kembali kepada mereka, kembali kepada ucapan mereka, kembali kepada perbuatan mereka, bertanya kepada mereka atas permasalahan-permasalahan yang mereka nggak paham. Ini Allah yang nyuruh kita umat Islam. Kalau nggak paham tentang Islam kita, nggak paham tentang perintah dan larangan, kita disuruh apa? Disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk bertanya. Ya, untuk bertanya kepada siapa? Kepada orang-orang yang punya ilmu ini, jamaah. Berarti ini apa? Berarti ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Berarti ini kedudukan yang tinggi di antara umat Islam yang lainnya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu melainkan lelaki-lelaki yang kami wahyukan kepada mereka, yaitu siapa? Para nabi dan rasul. Wahai Rasulullah SAW, sungguh engkau adalah utusan Allah, laki-laki utusan Allah, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, nabi-nabi dan rasul sebelum kamu, mereka juga adalah utusan Allah, laki-laki utusan Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika para nabi dan rasul ini sudah tak ada, maka bertanyalah kalian kepada orang-orang yang memahami petunjuk nabi dan rasul ini. Allahu Akbar. Kita disuruh kembali kepada orang-orang yang belajar Quran dan hadis. Berarti apa? Berarti ini ibarat sebuah kesaksian dari mereka. Ini adalah kesaksian dari umat Islam bahwa merekalah orang-orang yang memiliki ilmu. Merekalah yang membawa warisan para nabi dan rasul. Mereka yang membawa warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang bawa warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang menjunjung tinggi hak kebenaran. Mereka yang senantiasa membawa kebenaran dan menebar kebenaran di antara umat Islam. Ini adalah sebuah kesaksian dari umat Islam yang lain ketika mereka bertanya. Wa ahlu dzikri hum ahlul ilm bima unzila alal anbiya. Yang dimaksud dengan ahlu dzikr adalah orang-orang yang berilmu
atas apa yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, atas apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Subhanallah. Berarti secara tidak langsung itu tadi Allah menempatkan orang-orang yang berilmu di posisi paling tinggi di tengah masyarakat. Kalau di komplek, di masyarakat kita ada orang berilmu, berarti dialah orang yang paling tinggi kedudukannya, jemaah. Kenapa? Buktinya apa? Buktinya masyarakat datang kepada dia untuk bertanya. Berarti apa? Berarti ini adalah kesaksian. Mereka, masyarakat itu bersaksi bahwa orang yang berilmu inilah yang membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menyampaikan dan yang mengucapkan kebenaran yang datangnya dari Allah, yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Untuk itu Ibnu Qayyim mengatakan, annahu subhanahu syahida li ahli ilmi syahada fi dhimnihal istishhadu bihim ala sihat ma anzalallahu ala rasulih. Allah bersaksi. Di dalamnya, termasuk di dalam kesaksian itu apa? Istishhad bihim ala sihat ma unzila ala rasulillah. Di dalamnya berarti mengandung apa? Mengandung bahwa orang-orang yang belajar ilmu ini pun disuruh oleh Allah untuk membuat kesaksian bahwa apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah sebuah kebenaran yang nyata. Berarti apa? Mereka orang yang punya ilmu itu adalah orang yang menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, bahwa wahyu ini, bahwa petunjuk Rasulullah SAW ini adalah sebuah kebenaran dan sebuah wahyu yang memang nyata datangnya dari Allah. Ini adalah hak yang mereka sampaikan, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 114. Afa ghairallahi abtaghi hakama? Apakah kepada selain Allah saya mencari penengah? Lihat. Apakah kepada selain Allah saya mencari penengah? Wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Dialah yang menurunkan kepada kalian Al-Qur'an mufassala, dengan sangat rinci. Walladzina atainahumul kitaba. Lihat. Adapun mereka yang telah kami berikan kepada mereka ini adalah Al-Quran. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka ini Al-Quran, ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqqi. Mereka itu adalah benar-benar orang yang faham bahwa ilmu ini adalah turun dari Allah dan ini adalah sebuah kebenaran yang nyata. Fala takunanna minal mumtarin, dan jangan menjadi orang-orang yang meragukan kebenaran ini. Berarti Allah bersaksi, inilah orang-orang yang membawa kebenaran yang datangnya dari Allah. Inilah orang-orang yang membawa kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, jemaah. La ilaha illallah. Ini adalah sebuah pujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian, benar-benar pujian. Madaha ahlal ilm. Allah puji orang yang belajar ilmu. Wa athna alaihim. Allah sanjung mereka. Wa syarrafahum. Allah muliakan mereka dengan menjadikan Al-Quran ini apa? Kebenaran yang mereka yakini, kebenaran yang mereka pelajari, kebenaran yang mereka sampaikan, kebenaran yang mereka amalkan, dan pada akhirnya ini adalah kemuliaan bagi Allah, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka sehingga mereka dipuji oleh Allah. Allah jadikan kebenaran ini Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, petunjuk Rasulullah SAW ini Allah jadikan itu sesuatu yang menempel di hati mereka, nempel di dada mereka. Allah jadikan ini sesuatu yang nempel di hati mereka. Lihatlah ayat Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 47 sampai 49.
Wa kadzalika anzalna ilaikal kitaba. Demikianlah kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran. Falladzina atainahumul kitaba. Lihat ini. Kembali lagi seperti yang lalu. Seperti yang di surat Al-An'am tadi. Ayat 114. Mereka-mereka yang telah kami berikan Al-Quran kepada mereka ini. Mereka-mereka yang telah menerima Al-Quran, menerima petunjuk Rasulullah SAW sunnahnya, dengan contoh yang jelas dari para sahabatnya, yu'minu nabi, akhirnya inilah yang dikatakan sebagai benar-benar orang beriman. Berarti orang yang belajar Quran, belajar hadis, ini adalah orang-orang yang beriman. Wa min haula'i man yu'minu bih. Di antara orang-orang yang menerima ini adalah ada orang-orang yang benar-benar beriman kepadanya. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Orang kafirlah adalah orang-orang yang mengingkari wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Orang kafirlah orang-orang yang tidak membenarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala takhuttuhu biyaminik idzan lartabal mubtilun. Engkau sebelumnya telah membacakan ayat-ayat ini dan engkau yang telah mencatat ayat-ayat ini dengan tangan kananmu. Sungguh lartabal mubtilun, orang-orang yang mendustakan dan meragukan dan berpaling darinya, dia akan semakin ragu dengan ini dan semakin jauh. Bal huwa ayatun bayyinatun, lihat, fi suduril ladzina utul ilma. Inilah ayat-ayat Allah, inilah hukum-hukum yang sangat jelas yang sudah Allah tanam di hati orang-orang yang beriman dan mengamalkannya itu. Inilah ilmu yang jelas yang sudah Allah tanam di hati orang-orang yang belajar itu tadi, jamaah. Subhanallah. Berarti orang yang belajar ilmu ini adalah orang yang beriman. Berarti orang yang belajar ini adalah orang-orang yang sudah ditempel ilmu Quran dan hadis itu di dalam hatinya. Berarti ini adalah pujian, sanjungan, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang seperti ini. Makanya ilmu syar'i ini, Quran, petunjuk Rasulullah SAW ini terjaga. Siapa yang jaga? Allah memang yang jaga, tapi melalui orang-orang belajar ini, jamaah. Ini sebuah kemuliaan. Allah jaga syariat ini dari pengingkaran orang-orang yang mengingkari. Allah jaga syariat ini dari kemusyrikan orang-orang yang berbuat syirik. Allah jaga keutuhan, kemurnian syariat ini dari pelaku-pelaku bid'ah ini. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang belajar memang murni dari Quran, hadis seperti dicontohkan para ulama salafus saleh. Dijaga kemurnian dan keutuhannya. Inilah orang yang berilmu ini yang menjaga hati mereka. Ditanam di dalam hati-hati mereka. Subhanallah. Berarti hari ini kita belajar kemuliaan orang yang belajar, yang mencari ilmu syar'i. Apa kemuliaannya? Allah bedakan orang yang jahil dengan orang yang belajar ilmu ini. Sebagaimana Allah membedakan penghuni surga dengan penghuni neraka. Berarti apa? Orang yang belajar ilmu syar'i, Quran, hadis, sesuai seperti sahabat dulu, adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni surga. Orang yang jahil dari Quran dan petunjuk Rasulullah SAW adalah orang yang buta. Buta hatinya, buta matanya, buta tuli pendengarannya. Walaupun sebetulnya matanya itu melek dan telinganya itu mendengar. Berarti orang yang berilmu ini hatinya hidup. Matanya melihat, pendengarannya selalu melihat mana yang hak, yang batil, mana yang syirik, mana tauhid, mana bid'ah, mana petunjuk Nabi, mana maksiat dan mana ketaatan. Subhanallah. Berarti orang yang belajar ilmu ini jadi rujukan masyarakat. Rujukan masyarakat untuk belajar. Artinya apa? Artinya
Poin yang ketiga ini artinya apa? Berarti mereka adalah orang yang paling tinggi di antara para masyarakat. Berarti apa? Berarti masyarakat pun membuat kesaksian bahwa kebenaran itu diucapkan oleh mereka. Berarti apa? Berarti mereka membawa kebenaran yang Allah turunkan. Berarti mereka mewarisi ilmu para nabi dan rasul. Pewarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Makanya Allah membuat kesaksian. Kesaksian Allah apa? Bahwa orang-orang inilah yang menyampaikan kebenaran. Berarti apa? Berarti pula ini adalah pujian Allah. Kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Allah menyanjung dan memuji mereka. Kenapa? Karena ilmu Quran dan hadis ini dijaga. Dengan apa? Dengan diletakkannya di hati dan di dada orang-orang seperti ini. Makanya syariat Islam terjaga terus sampai hari kiamat kelak lewat hati orang-orang yang seperti ini. Jadilah kita para ikhwah sekalian bagian dari orang-orang yang terus belajar Al-Quran dan belajar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini yang bisa kita sampaikan. Nanti berarti berikutnya kita lanjutkan tema ini bagian yang kedua. Perhatian. Tema ini bagian yang kedua, jemaah. Subhanallah ya. Kita lihat, mohon maaf, kita langsung melihat pertanyaan-pertanyaannya ya. Karena teman-teman ini sudah harus siap-siap untuk melakukan kajian ya. Masya Allah, ini banyak sekali yang aktif ini teman-teman kita. Jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada semua atas doa yang disampaikan kepada kita. Barakallahu fikum ya. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semuanya jamaah ya. Afan Ustadz, pertanyaan ini saya ngacak ya, mengambil pertanyaannya. Bila suami di-share ilmu syar'i selalu didebat istrinya. Bila suami di-share ilmu syar'i selalu didebat istrinya dengan bantahan dan berdampak bagi anak-anaknya. Jadi keras dan sulit diaturnya. Ya, bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Para jamaah, ilmu yang kita pelajari ini bukan ajang untuk berdebat jamaah. Jadi kalau kita nge-share ilmu, lalu ada orang yang mendebat, jangan diladenin. Kalau Anda ladenin, maka jadi ajang perdebatan. Makanya prinsip para ulama salafus saleh yang ditulis di dalam prinsip-prinsip dasar keislaman, baik para ulama yang berasal dari madhab Syafi'i, madhab Imam Ahmad, madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka semua mengatakan apa? Tarkul jidal wal khusumati fid din. Tinggalkan perdebatan-perdebatan yang berkaitan dengan agama ini. Suami nge-share, ngirim, ngasih ke WA istrinya. Lalu istrinya bantah, udah jangan dibantah dulu. Ini bukan ajang bantah-bantahan. Istri ngirim ke suaminya bukan ajang bantah-bantahan. Nanti abis itu kita belajar bareng-bareng, bukan ajang untuk berdebat jemaah. Ya, berbahaya ini. Kemudian ada lagi pertanyaan ini, Ustadz, bagaimana kalau kita sudah mengetahui ilmu tentang suatu ibadah, amalan, tapi kita belum bisa mengamalkannya? Ya bahaya, kita jadi kurang bermanfaat nanti. Tapi intinya begini, kita semua juga mengalami hal yang seperti ini. Ya, kita tahu satu ilmu tapi kita belum mengamalkannya. Lalu apa solusinya? Tapi tetap kita harus berusaha untuk mengamalkannya jemaah. Ya, kita harus tetap berusaha untuk mengamalkannya agar ilmu yang kita pelajari ini benar-benar bermanfaat buat kita semuanya. Ya, barakallahu fiik ya. Kemudian, nah pertanyaan lagi dari Ibu Dona tadi ya, berikutnya ya.
Izin tanya Ustadz, bagaimana bila si fulan seorang suami yang sudah tidak lagi sholat di masjid? Ya. Bismillah, alhamdulillah, salat wassalamu ala rasulillah ba'd. Intinya dia sholat. Intinya dia sholat dan tidak meninggalkan sholat. Tinggal yang kedua, apa itu? Didorong dia untuk melakukan sholat di masjid. Ya, yang penting dia sudah sholat. Tinggal yang kedua, apa itu? Didorong dia untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Anda kasih tahu keutamaan-keutamaan sholat di masjid, kemuliaan-kemuliaan orang yang sholat di masjid, dan ancaman-ancaman Rasulullah SAW bagi orang yang tidak sholat di masjid, bagi laki-laki, Anda sampaikan itu. Kemudian berikutnya, Masya Allah, ini banyak dari teman-teman kita yang aktif di sini ya. Boleh nomor admin dakwah ini? Apa dibolehkan membagikan buku-buku sunnah di lingkungan yang banyak bid'ahnya, Ustaz? Apa ini? Jazakallah khair, ceramah-ceramahnya di YouTube, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, boleh nomor admin dakwah ini? Oh ya, Ibu, insya Allah Ibu Via Solevia, ya insya Allah Ibu Via, nanti Ibu dikasih tahu nomor admin kita, Ibu ya. Nanti Ibu diberitahu oleh admin, insya Allah adminnya selalu standby, dan Ibu nanti dikirimi, ya Ibu Via Solevia, nanti insya Allah dikasih tahu Ibu. Membagikan buku-buku sunnah di lingkungan beda, ini bagian dari dakwah Ibu, Masya Allah luar biasa. Beli buku kecil-kecil, saku-saku gitu ya, yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang kita kenal dengan menyebarkan dakwah sunnah ini, lalu kita beli, kita bagi ke masyarakat sesuai dengan kemampuan kita ya, Masya Allah. Berarti orang jahil itu kayak zombie yang di film-film itu, jasadnya hidup, hatinya mati. Masya Allah. Ini komentar dari, nggak disebutkan namanya ya. Barakallahu fiq ya. Kita nggak mau jadi zombie ya. Kita mau jadi manusia normal ya. Masya Allah. Barakallahu fiq ya. Ini kita ambil pertanyaannya. Ustaz izin bertanya dari Ummu Salamah ya, barakallahu fiki. Apakah dagu itu termasuk aurat? Banyak khimar yang tidak menutup dagu. Bagaimana solusinya? Yang jelas wajah itu sampai di mana sih? Ya. Wajah itu sampai di mana jamaah? Yang boleh dibuka. Ya, di dalam sholat. Bahkan sholat kan harus dibuka wajahnya. Bahkan para ulama yang mewajibkan cadar, ya bagi sebagian ulama ya kan, ada para ulama sebagian mengatakan cadar itu afdholiyah saja, sunnah, yang lain yang mengatakan cadar itu wajib. Ya. Bagi para ulama yang mengatakan cadar itu wajib jamaah, tetap mereka disuruh membuka wajahnya ketika sholat, ya dengan ketentuan, ya dengan ketentuan yang mereka jelaskan. Nah sekarang bagian wajah ini mana? Kalau kita wudhu ini bagian wajah ini mana? Jadi kan min manbati sya'ri, dari munculnya rambut yang normal, orang normal munculnya rambut dari sini, ila asfala minad dakni, dagu yang bagian bawah. Ini kan dagu kita yang sayang tertutup oleh jenggot saya ya. Sini ini kan dagu, ini moncongnya ini dagu, asfal bagian bawahnya, berarti tempat keluarnya jenggot. Nah di sini, ya makanya jenggotnya yang tipis itu kan disuruh menyelah-nyelahi begini, disuruh nyelah-nyelahi ini bagian ini. Ya inilah wajah, disuruh nyelah-nyelahi. Tapi kalau jenggotnya lebat kayak saya begini, nggak perlu disela-selahi karena sudah susah untuk nyelah-nyelahinya. Tapi apa? Cukup dia berwudu dengan membasahi bagian jenggotnya ini. Ya itulah bagian yang disebut dengan kepala di sini, wajah, maaf ya. Barakallahu fiik Ummu Salamah. Kemudian kita lihat ada pertanyaan yang lain. Ada nggak nih? Ada nggak? Nah,
Barakallah, saum ukhuwah nih muslimah selalu menyimak. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada Ibu Khadijah juga, ini Ummu Syaima. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum jami'an. Ya, terima kasih banyak kepada semuanya, kepada ikhwah yang aktif di kajian kita, yang ikut membantu menyiarkan juga, ngasih tahu, ayo ajak teman-teman kita semua sama-sama belajar. Saya juga belajar. Ya, apa yang sedikit saya baca, saya sampaikan kepada kita. Apa yang saya ketahui, kita sampaikan. Ayo kita semuanya gotong royong untuk menyampaikan dakwah al-haq ini, agar kita mendapatkan kemuliaan ini. Ayo kita belajar dulu, dan ayo kita sama-sama menyebar ilmu ini dengan cara apa? Ngajak orang lain untuk sama-sama belajar. Seperti ibu yang tadi itu beli bukunya. Ya, ayo gotong royong untuk ngajak orang lain, membantu dakwah ini semakin tersebar. Ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah teguhkan kita di atas ilmu yang syar'i ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih kepada semuanya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.